Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Coach Ultra Semangat. Hari ini saya akan lanjutkan podcast saya tentang tekad. Sebagaimana yang saya bahas kemarin, bahwa tekad ini sangat luar biasa. Dia mampu merubah apa yang ada dalam pikiran menjadi tindakan, dan pada akhirnya dia merubah tindakan itu menjadi kenyataan. Nah, kita telah membahas dan kita telah sharing tentang 4 kekuatan dari tekad. Hari ini saya akan sharing tentang sumber serta pendukung dari tekad. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sumber dari tekad. Dari mana sih sebenarnya tekad itu bersumber, atau dia dihasilkan dari mana aja sih? Nah, teman-teman semuanya, dalam kehidupan sosial kita dapat menyaksikan perbedaan kepribadian yang dibentuk yang disebabkan dari perbedaan kekuatan dan kelemahan tekad. Ada pribadi yang kuat, ada pribadi yang lemah. Dan kita sudah membahas sebelumnya bahwa orang-orang dengan kepribadian yang kuat adalah orang-orang dengan tekad yang kuat. Sebaliknya, orang-orang dengan tekad yang lemah, secerdas apapun dia, itu adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang lemah. Maka muncul beberapa pertanyaan, apakah tekad merupakan karunia yang diberikan kepada orang-orang tertentu saja, atau ia merupakan kekuatan perolehan yang dapat dimiliki oleh orang-orang siapapun itu, gitu. Dari manakah tekad itu terbentuk? Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat memiliki tekad yang kuat? Tekad merupakan kondisi kejiwaan yang dibentuk oleh banyak faktor, dan karenanya merupakan kekuatan yang perolehannya dapat dimiliki oleh setiap orang. Faktor-faktor pembentuk tekad merupakan aspek-aspek yang dapat dianalisa, dan setiap orang dapat melatih dirinya untuk memilikinya. Adapun faktor-faktor yang membentuk tekad adalah 1. Obsesi. Tekad adalah energi atau power yang muncul ke permukaan jiwa sebagai respon atas rangsangan gagasan tertentu, dan yang menjadi obsesi atau cita-cita yang ingin kita raih. Obsesi atau cita-cita dapat dibentuk oleh pemahaman keagamaan, idealisme kemanusiaan, ideologi, dan falsafah hidup, atau bahkan insting kebinatangan dalam diri kita. Obsesi merupakan proses visualisasi dari tujuan tertentu dalam hidup kita. Supaya ia mempunyai daya rangsang yang kuat, obsesi selalu disertai dengan pembenaran-pembenaran yang menimbulkan kepercayaan dan keyakinan akan kebenaran, kesucian, dan keluhurannya. Dengan cara demikian, obsesi termasuk dalam jiwa dengan kuat. Ia merasuk dalam jiwa dengan sangat kuat dan membangkitkan secara berturut-turut perhatian, minat, keinginan, kemauan, dan akhirnya tekad. Namun, kuat dan tidaknya tekad yang muncul dalam jiwa akan sangat ditentukan oleh beberapa kenyataan yang melingkupi obsesi tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seberapa benarkah obsesi itu jika dipandang dari sudut pemahaman keagamaan atau falsafah hidup yang dianut oleh seseorang, sehingga ia tidak ragu untuk meraihnya. Kedua, seberapa jelaskah obsesi itu tervisualisasikan dalam kesadaran batin seseorang, sehingga obsesi tersebut menimbulkan kepastian dan keterarahan. Ketiga, seberapa tinggikah obsesi itu jika diukur dengan kemampuan, waktu, dan lingkungan hidup seseorang untuk meraihnya, sehingga obsesi tersebut dapat menyedot seluruh perhatian, tenaga, waktu, dan seluruh potensinya. Adapun kaidah tekad mengatakan sebagai berikut. 1. Semakin benar sebuah obsesi dalam pandangan keagamaan atau falsafah hidup seseorang, semakin yakin ia untuk merebutnya. 2. Semakin jelas sebuah obsesi tervisualisasi dalam kesadaran batin seseorang, semakin kuat obsesi itu mengarahkan langkahnya untuk meraihnya. 3. Semakin tinggi obsesi itu dipandang dari sisi keluhuran, semakin kuat dorongan untuk meraihnya, dan semakin kuat fokus seseorang ke obsesi tersebut. Sebab waktu dan tenaga yang ia miliki tidak akan cukup untuk meraih obsesi tersebut, kecuali jika ia benar-benar membaktikan seluruh hidupnya untuk itu. Jadi, kebenaran, kejelasan, dan ketinggian obsesi merupakan sumber tekad yang kuat, telaga di mana tekad menemukan kekuatan dan vitalitasnya. Obsesi yang salah akan melahirkan kesalahan, dan obsesi yang absurd akan melahirkan kegamangan. Sementara itu, obsesi yang terlalu sederhana tidak akan melahirkan energi jiwa yang bernama tekad. Karena itu, agar obsesi dapat melahirkan tekad yang kuat, maka ia harus benar, harus jelas, dan harus tinggi. Sumber tekad yang kedua adalah cinta.
Tekad yang dibentuk oleh minat dan cinta yang mendalam terhadap sesuatu. Jika kita mencintai pekerjaan atau profesi kita secara mendalam, maka ia akan merasakan tekad yang kuat untuk melakukannya. Minat dan cinta terhadap sesuatu lahir dari kesadaran akan manfaat yang ada di balik sesuatu itu. Misal, cinta seorang mujahid terhadap peperangan. Cinta ini ditimbulkan oleh kesadarannya akan pahala berjihad, yang diantaranya adalah bonus berupa 72 bidadari di surga untuk mereka yang mati syahid. Misalnya lagi, jika seorang karyawan mendapatkan janji bonus untuk setiap prestasi yang ia raih, maka ia akan bekerja keras untuk mencapai prestasi tersebut. Di sisi lain, kesadaran akan mudarat atau bahaya, resiko yang kita akan dapatkan, kesengsaraan yang akan kita dapatkan jika kita tidak melakukan suatu pekerjaan atau sebaliknya, meninggalkan suatu pekerjaan, juga akan membangun minat dan cinta yang mendalam terhadap pekerjaan tersebut. Kekuatan untuk meninggalkannya pun juga akan dibangun dengan kesengsaraan itu. Misal, ancaman neraka untuk setiap perbuatan dosa akan mempunyai daya cegah bagi seorang untuk berbuat dosa. Misal, ancaman PHK untuk karyawan tidak berprestasi akan mendorong ia untuk memaksakan dirinya untuk dapat berprestasi. Bidadari untuk para mujahid, bonus untuk para karyawan adalah manfaat yang terbayangkan dan tervisualisasikan. Kesenangan-kesenangan ini merupakan manfaat yang tervisualisasi. Itu tidak selalu harus bersifat materi. Dalam banyak hal, ia juga harus atau bisa berupa kepuasan jiwa, seperti kemasyuran atau kepuasan aktualisasi diri dan sebagainya. Demikian juga sebaliknya, neraka, PHK adalah mudarat, kesengsaraan, bahaya yang tervisualisasi dalam kesadaran batin. Penderitaan-penderitaan ini merupakan mudarat atau bahaya, tidak selalu harus bersifat fisik dan materi. Dalam banyak hal, ia bisa juga merupakan penderitaan jiwa, seperti keterhinaan, perasaan tidak berharga, perasaan tidak bermanfaat, penolakan sosial, keterasingan, ketertindasan, dan lainnya. Jadi, Anda dapat membangun tekad yang kuat dengan menggunakan instrumen cinta, yaitu dengan cara menuliskan secara definitif semua manfaat dan mudarat dari semua pekerjaan. Jadi Anda tulis, Anda pahamkan apa dampak atau manfaat yang Anda rasakan ketika Anda melakukannya, apa kesengsaraan yang Anda rasakan ketika Anda tidak melakukannya. Itulah dua sumber dari tekad. Yang pertama adalah obsesi, yang kedua adalah cinta. Lalu di dalam atau selain sumber itu ada namanya faktor pendukung dari tekad. Apa aja faktor pendukung dari tekad? Nah, teman-teman, saya cukupkan dulu nih podcast kita hari ini. Saya akan lanjutkan faktor pendukung dari tekad itu di podcast saya selanjutnya. Terima kasih. Tetap dan terus-meneruslah untuk meningkatkan tekad kita, karena ia adalah jembatan. Semakin besar dan panjang tekad kita, maka akan semakin kuat, besar, dan panjang juga tekad atau jembatan yang akan mengantarkan kita dari fase kesuksesan kecil di hari ini menjadi kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast Ultra Semangat yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.